Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sharing-sharing time kali ini. Jadi kami nih pengen sedikit sharing sama kalian semua, terutama bagi orang-orang yang mau menikah. Hal-hal apa sih yang memang harus dipersiapkan ketika sudah berumah tangga? Hal pertama yang memang harus kalian pikirkan, harus matang, kalau bisa harus punya gitu. Apa sih ya? Yang pertama itu kalau bisa kalian itu mandiri dalam hal tempat tinggal. Kalian harus sudah mandiri. Kenapa aku bilang poin itu penting banget dalam rumah tangga? Karena yang pertama itu yang kami rasain sendiri setelah berumah tangga, lebih nyaman aja gitu. Ya enggak sih ya? Ketika berumah tangga terus kita punyai rumah yang kita tempati tanpa harus berkumpul dengan mertua, berkumpul dengan orang tua atau sama keluarga yang lain. Yang kita rasa itu setiap kita ada permasalahan dalam rumah tangga itu, ya kita bisa menyelesaikan masalahnya ya kita berdua tanpa melibatkan orang-orang lain gitu. Jadi tanpa ada campur tangan orang lain. Jadi buat teman-teman yang belum nikah, menurut pengalaman kami, teman-teman harus siap. Iya. Punya rumah sendiri. Menurut saya lebih enak pakai rumah sendiri. Nah kalau misalnya, kamu. Nah kalau misalnya budget kalian masih belum cukup untuk punya rumah sendiri, kalau kami sendiri kalau misalnya belum punya rumah tuh mending kita ngontrak aja ya. Selain kita belajar mandiri dalam berumah tangga, kita juga belajar ngelola keuangan kita dari segi finansial. Terus aku juga belajar gimana cara jadi ibu dan istri secara mandiri tanpa harus sedikit-dikit itu orang tua atau mertua gitu. Jadinya aku dari situ belajar dan alhamdulillah. Dan juga itu kadang kalau kadang kita kan berbeda persepsi ya guys ya. Seperti itu. aku ini kan era zaman milenial ya. Pola asuhku terhadap anakku itu kadang kan beda sama orang tua zaman dulu. Nah dari segi MPASI, ASI, terus cara ini anakku itu tentang ya dari cara ngedidiknya beda, tidak seperti orang tua yang dulu. Jadi aku menyesuaikan karena seberjalannya waktu kan ilmu pengetahuan itu kan semakin terbuka. Jadi menurut kita kadang anakku tuh harus seperti ini, cara masa MPASI-nya tuh harus begini, terus harus ada protein, harus ada ini gitu kan. Kadang beda sama orang tua zaman dulu gitu. Kalau orang tua zaman dulu gini. Kalau makan itu, kalau anakku kan 6 bulan nih baru MPASI. Kadang kalau orang tua zaman dulu kan jangan dulu nunggu 6 bulan, 3 bulan usia masih 3 bulan, 2 bulan kadang sudah diberikan MPASI ya. Dan itu sempat juga menjadi salah satu nasihat mereka
ketika anakku nangis, ketika anakku rewel, udah kasih makan aja, itu mungkin lapar, keasimu kurang, ini segala macam Kadang gitu. tidak satu pemikiran jadinya. Iya, dari alhamdulillahnya nih aku tidak satu rumah dengan mertuaku, dengan orang tuaku, dan juga itu sih yang apa namanya, mengurangi stresnya aku sebagai seorang ibu. Jadi karena aku memutuskan sama suami, Main di sini, main di udah deh kita mulai MPASI anak itu 6 bulan, karena menurut aku sesuai pengetahuan juga, karena kan anak itu di bawah 6 bulan hanya butuh ASI atau sufor. Jadi kalau memang kalau bukan karena saran dokter kan nggak yang harus MPASI lebih dulu gitu. Nah kadang orang tua dulu itu anak umur 2 bulan 3 bulan itu sudah dikasih makan tuh. Nah jadi perbedaan pendapat seperti itu kan kadang bikin kita itu, loh kok kayak gitu, loh kayak gini. Kadang kita juga sebagai anak itu kan nggak enak ya mau nolak pendapat orang yang lebih tua kan ya, karena mereka juga anaknya lebih banyak dari kita pengalamannya. Kadang mau ngalah tapi hati tidak. Iya, cuman kan kalau kita berdua berusaha nolaknya secara halus, ndak kita milihnya yang gini gitu ya. Hal-hal semacam itu Harus berdampak gitu. dipertimbangkan. Jadi menurut aku kenapa aku sama suami nyaranin kalian harus punya rumah sendiri atau ngontrak lah paling tidak kalau misalnya budgetnya kalian kurang, karena memang sengaruh itu. Kayak misalnya mungkin dari segi finansial lainnya ya, kita lebih mandiri aja gitu, dari bayar listrik, bayar ini. Jadi Lebih bebas lagi guys. ke akunya itu sama dia tuh kita memanage keuangan kita serapih mungkin supaya memang, dan itu lebih tertata guys ya, yang lebih tertata. Mungkin kalau kita tinggal sama orang tua atau sama mertua, mungkin kita mikirnya itu gak bakal seterencana itu gitu. Mungkin kita pakai uang buat hal-hal yang gak bermanfaat. Nah karena kita hidup mandiri dengan budget kita yang kita tahu pendapatan kita berapa, jadi itu benar-benar jadi frugal living. jadi benar-benar terencana untuk pendidikan anak, untuk gimana kita mau punya anak kedua, ini tuh udah benar-benar difikirkan lebih matang ya yang ya. Nah itu sih, jadi itu poin pertama. Kalau kalian mau hidup berumah tangga, itu sih yang harus dipikirkan, harus punya rumah Terus sendiri. kejadian juga teman kita tuh Ayang, teman kita. Iya, yang karena hidup. kita juga, kenapa kita nyaranin ke kalian itu harus punya rumah sendiri? Karena banyak curhat dari teman-teman atau cerita dari teman-teman kita itu yang pada itu, sama mertua gak cocok. iya, terus mereka bertempat tinggal sama orang tua atau mertuanya, itu kebanyakan mereka itu punya tekanan batin di sana. Punya tekanan batin. Entah karena pendapatnya berbeda, pola asuhnya terhadap anak berbeda. Kadang kan ya namanya sekarang sudah zamannya juga sudah berbeda. Kadang kita mau nanggapi tanggapan orang tua kan seakan-akan tidak sopan ya kalau kita bilang enggak ini kok, kayak seakan-akan kurang ajar gitu loh ya yang ya. Itu sih mau hal-hal mentang tapi kan tidak boleh. iya, jadi itu sih perdebatan kecil-kecil itu Ya, ternyata banyak bikin temen aku tuh, aku pengen ngontrak aja deh, gak mau satu rumah deh. Kenapa kok tiba-tiba mau ngontrak? Ya soalnya daripada aku tekanan batin, maksudnya gak satu tujuan gitu ya. Ya juga alhamdulillah kalau dapat mertua yang baik. Kadang Iya. ada juga yang
dapat mertua yang malah yang ikut nekan, campur. Yang ya ikut campur itu yang bikin menekan. guys. Nah itu lagi guys, kenapa aku bilang sama suami tadi kalau bisa kalian harus punya tempat tinggal sendiri, itu bisa mengurangi resiko kalian bersih tegang sama mertua atau orang tua kalian sendiri. Ya gak sih yang jujur aja, kalau kita ada masalah nih, ya udah kita selesain berdua. Mungkin kalau kita tinggal sama orang tua atau mertua kita, Masih ikut campur. pasti ikut campur, entah mungkin ya kamu udah harusnya seperti itu. Ya mungkin pasti ada seperti itulah ya. Iya. Karena teman-teman kita juga ceritanya seperti itu. Dan pertengkarannya lama. Iya, dan tidak menemukan titik terangnya gitu, malah masalahnya makin besar. Nah alhamdulillahnya kita itu karena Bisa. berumah tempat tinggal sendiri, jadi kita ya nyelesain masalahnya di rumah, ya diselesaikan berdua, duduk bersama. Jadi gak ada orang-orang yang di luar kita itu ikut campur. Itu sih lebihnya. Ya, tapi kita masih tetap ke orang tua guys. Iya, kita Tiap hari kita kangen sama mereka. Ada waktu-waktu Juga senggang kita ke sana karena memang rumahnya nggak begitu jauh juga, deket, nggak yang sampai keluar kota gitu. Tapi kan privasi urusan kita, keluarga kita kan sudah jadi keluarga kecil nih. Tapi berarti sudah Maksudnya dia campur lagi orang tua kita tentang keluarga kecil kita. Terus guys, dia itu terasa jadi kepala rumah tangganya, terasa ya enggak sih? Terasa. Kalau di dalam satu rumah ada 2 kepala rumah tangga, kayaknya kamu gak bakalan jadi kepala rumah tangga beneran kan ya? Pasti ngikut sama bapak atau sama Rama ya kan, ngikutin mereka kan? Keputusan masih ada di tangan mereka kan, mereka. pasti minta tolong mereka. Nah karena dia tidak tinggal sama mereka, jadi apapun keputusan di rumah ini yang dia ini, jadi ke dianya itu jadi lebih bertanggung jawab. Setiap ada apa, ada lampu mati, ada token ini nih, dia gercep guys. Setiap ada apa-apa tuh di sini dia gercep. Dia jadi tahu sekarang hal-hal pertukangan. Mungkin kalau kita tinggal sama mertua atau sama orang tua, dia gak bakal ngerti masalah pertukangan. Iya, mungkin mandirinya itu lama guys. Sedangkan dia ini mandirinya ya karena memang terdesak aja, karena memang harus tahu. Ngurus apa saja kayak Kia ya, yang KTP anak itu kita urus sendiri semuanya. Kita kakak urus sendiri semuanya. Terus jadi kita tahu lekas dewasa ya. Cepat dewasanya. Terus juga kita kan karena tinggalnya hanya bertiga, jadi ketika ada rumah yang memang perlu perawatan, memang ini dia udah planning gitu. Dia udah maksudnya sudah ke situ pemikirannya. Mungkin kalau kita gak seperti sekarang ini, mungkin kita gak bakal kepikiran kayak listrik situ. sudah gak pikiran itu lah ya. Seperti genteng ini mungkin gak ada di opsi perencanaan kita ya. Tapi karena kita sudah alhamdulillah mengalami itu semua, jadi dari mulai mungkin pipa yang rusak atau apa itu sudah alhamdulillah rumah, perawatan rumah jadi tanggung jawab. Jadi sudah jadi ilmu juga enggak sih? Jadi ilmu juga karena kita hidup mandiri dalam rumah tangga, jadi semuanya kita cari tahu sendiri. Ya masalah genteng, masalah mau pasang ini pasang itu, dari pintu rusak, entah itu kursi jebol. Biasanya kan mungkin kalau kita tinggal sama orang tua atau mertua itu pasti tanya mereka kan. Tapi karena memang kita tinggalnya ya hanya kita bertiga, jadi nggak mau
aku sama suami ya cari solusinya. Ya, saran untuk teman-teman yang belum nikah atau mempersiapkan menikah, itu teman-teman usahakan tidak hidup dengan orang tua dan mertua. Kalau aku sih harus sih, bukan diusahakan lagi, harus aja. Resikonya banyak guys. Karena Ya. jujur, aku kan sebagai istri dan sekaligus ibu nih, pola asuhku itu sama mertua juga berbeda. Tapi alhamdulillah Kadang mertuaku, bertentangan. iya. Kadang berbeda sedikit, kadang bertolak belakang. Itu yang Nah, bikin. untungnya mertuaku itu pengertian juga, dia bisa menerima pendapatku, caraku mengasuh anakku seperti apa. Bayang nggak sih kalau kita serumah sama orang tua atau mertua yang nggak sepahaman sama kita, itu bakalan tertekan batin nggak sih? Jadi menurut aku sih harus harus mandiri, harus punya rumah sendiri atau paling nggak ngontrak, karena memang karena itu ngaruh banget sih buat apalagi kalau ibu-ibu hamil atau apa, mungkin itu kan lebih cepet tersinggung atau sensitif gitu. Itu sih. Nah, karena aku hidup bertiga nih sama suami sama anak, jadi pola asuh anakku ya gimana aku Sekarang terserah aku aja, dia mau makannya apa, MPASI-nya harus Ibu seperti sejati. apa. Jadi aku belajar juga. Tentang ini sekarang jadi bidan, lebihan dari Iya. bidan. Jadi selama aku jadi ibu itu, aku jadi guru iya, jadi bidan iya, jadi bidan dadakan iya, jadi tukang pijet juga iya. Jadi serba tahu, dan itu Proses-prosesnya Iya. tentang penyakit yang perkembangan. iya perkembangan anak, entah tumbuh kembangnya seperti apa, jadi lebih tahu sih. Karena kebanyakan kalau teman-teman aku itu yang pada tinggal sama orang tua atau sama mertuanya, entah mereka berbeda pendapat tentang pola asuh, yang kedua itu biasanya teman aku itu langsung ya udah yang ngurus itu orang tuanya, bukan dianya gitu. Jadi ketika dia punya anak kedua atau punya anak ketiga, dia tuh bener-bener gak belajar dari anak yang pertama gitu. Jadi yang ngurusin itu bukan dia sendiri, tapi langsung orang tuanya yang ngurusin. Jadi ya dia tetap jadi anak gadis aja, keluar ya maksudnya jadi ibu itu kan Serba tahu pokoknya ya, kalau hidup berbeda ya. Maksudnya aku itu di sini jadi ibu itu kan, apalagi baru ngelahirin anak itu kan gak mudah gitu. Ketika dia tinggal sama orang tuanya, ya udah dia minta orang tuanya yang ngurusin bayinya. Terus dia ya tetap seperti anak gadis yang gak pernah melahirkan, langsung keluar ini kayak rasanya tuh kurang tanggung jawab aja menurut aku sebagai seorang ibu, karena aku kan udah melahirkan nih. Karena menurut aku fase-fase itu kan fase-fase yang yang memorinya itu, momennya itu nggak bakal keulang lagi. Dari mulai dia tengkurap, dari mulai dia merangkak dan segala macam itu tuh aku yang menyaksikan sendiri guys. Anak aku itu pupnya, dari yang pupnya itu biasa sampai seperti ini, kadang dari yang tadinya gak bisa merangkak udah bisa jalan sekarang. Aku orang pertama yang menyaksikan itu tuh bahagianya minta ampun. Dan kalau jadi laki-laki lagi, kalau jadi suami itu, kalau hidup kita mandiri itu lebih kerasa guys. Semuanya disyukuri ya. Iya, jadi keputusan kita ini bisa langsung terrealisasi daripada kita hidup sama orang tua. Kadang kita laki-laki, kita memutuskan, kadang kita memutuskan tapi
masih ditolak atau apa itu kalau yang hidup sama orang tua ya, maksudnya nggak sesuai dengan keputusan kamu sendiri kan, masih tidak bebas lah intinya. tapi kalau hidup seperti kita ini gimana? Enak guys, kita mau kemana aja, kita mau berangkat pulang Kita malam, memutuskan untuk liburan atau ini gitu, kita putuskan sendiri. ya. Jadi mungkin kalau kita tinggal sama orang tua atau apa, kita harus izin dulu, Iya. harus ini Iya dulu. Bu, atau tidur kalau kita kelelahan kan, kita kadang malam-malam sampai jaga anak. Kalau kita hidup sama orang tua kita kan Mungkin harus bangun pagi, Bangun subuh pagi. bangun Padahal- sudah. Tapi padahal kalau kita kita masih itu, ngantuk. kalau aku udah ngantuk parah ya aku tidur lagi. karena malamnya begadang guys. Dan kalau orang tua kan nggak mau tahu. Apalagi seorang ibu ya, Iya. apa? Karena anak itu pasti dominan ke ibu kalau masih kecil itu. Jadi kadang kebangun masih gantiin popoknya, ininya segala macam, itu pastilah kebangun tengah malam. Kadang kan kita itu sakit kepala, migrain karena kurang tidur itu kan. Jadinya kalau kita tinggal sama orang tua mertua itu masih mikirin, aduh cucian gimana, aduh ini gimana, aduh belum nyapu, aduh gimana ini nanti ini gimana, masih kepikiran itu kan. Tapi kalau kita hidup sudah mandiri atau ngontrak atau punya rumah sendiri, itu ya terserah kita aja. Maksudnya ketika suaminya aku tuh weekend dia mau tidur sampai siang pun ya terserah dia, yang penting dia udah bilang, aku kalau Sabtu itu ada tanggal merah atau hari Minggu itu libur, dia gak ada kegiatan pagi-pagi, aku mau tidur ya udah tidur aja. Kita kan kecapean kadang. Aku juga ngerti soalnya dia kemarinnya itu kan harus bangun pagi terus. Mungkin kalau dia hidup sama orang tuaku, Tertekan saya guys. mungkin dia pasti bangun pagi, kan gak enak tuh sama orang Iya. tuaku. Masa bangun pagi dianya masih tidur, ya kan? Iya. Dan mungkin aku juga bakal kayak gitu kalau hidup sama orang tuanya dia. Masa iya aku pagi-pagi masih di kamar gak di dapur? Ya kayak gitulah guys, kurang lebihnya. Itu baru poin pertama ya, nanti kapan-kapan kita sharing-sharing lagi. Dah itu aja dulu ya. Dadah. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.